Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nurika Baik, terima kasih atas kesempatannya. Demikian kami akan menjelaskan ulang materi-materi yang kami pelajari dalam satu semester mata kuliah Asas Manajemen. Berikut materi yang akan dipaparkan dari kami. Dikemukakan oleh para ahli secara umum yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, ada perencanaan atau planning. Ia berfungsi untuk menetapkan saran, merumuskan tujuan, menetapkan strategi, dan mengembangkan subrencana untuk mengordinasikan kegiatan. Lalu yang kedua, ada pengorganisasian atau organizing. Ia berfungsi untuk menentukan apa yang perlu dilaksanakan, cara melaksanakannya, dan siapa yang melaksanakannya. Yang ketiga, ada kepemimpinan atau leading. Ia berfungsi untuk mengarahkan dan memotivasi semua pihak yang terlibat dan memecahkan pertentangan. Selanjutnya, yang keempat, ada pengawasan atau controlling. Ia berfungsi untuk memantau kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan diselesaikan seperti yang direncanakan. Lalu berikutnya ada peran-peran dalam manajemen. Yang pertama, peran antar pribadi, yang di dalamnya ada peran sebagai plugger. Plugger itu adalah peran manajer sebagai simbol perusahaan. Selanjutnya ada peran sebagai leader. Peran sebagai leader itu adalah seorang yang memimpin, membimbing, mendorong, dan motivasi untuk bekerja sama dalam sebuah organisasi. Selanjutnya ada peran sebagai liaison. Liaison itu adalah penghubung antar dua pihak yang berbeda untuk mempengaruhi komunikasi dan koordinasi. Yang kedua, ada peran informasi yang di dalamnya ada peran sebagai pemantau, peran sebagai penyebar, peran sebagai juru bicara. Selanjutnya yang ketiga, ada peran sebagai pengambilan keputusan yang di dalamnya ada peran sebagai wirausaha, peran sebagai pengambilan, peran sebagai pengendali gangguan, dan peran sebagai pengalokasi sumber daya. Lalu selanjutnya, pentingnya manajemen. Manajemen itu penting untuk membagi tugas pekerja dan tanggung jawab pekerja dalam menyelesaikan pekerjaan. Lalu perusahaan akan dapat berhasil baik jika manajemen diterapkan dengan baik. Manajemen yang baik juga akan meningkatkan daya guna dan hasil guna dari potensi yang dimiliki dari para pekerja. Manajemen yang baik juga dapat menghindari pemborosan karena dapat mengatur dan mengelola keuangan atau sumber daya dengan baik dan benar. Manajemen juga menetapkan tujuan dan usaha yang mewujudkan dengan menetapkan 6M dalam prosesnya. 6M itu apa? 6M itu adalah man, sumber daya manusia, money atau uang, modal, material, bahan baku, mesin, metode atau prosedur, market, pasar atau sasaran konsumen. Ada manajemen sebagai ilmu dan seni. Yang pertama, manajemen sebagai ilmu pengetahuan. Yang di dalamnya itu yang pertama, adanya objek. Dengan adanya objek, materi manajemen adalah manusia. Objek formal merupakan titik pusat perhatian, locus of control dari objek. Materi secara khusus yang akan dapat membedakan suatu ilmu dengan yang lainnya. Lalu yang kedua, adanya metode. Dengan adanya metode, suatu cara kerja atau alat dan prosedur untuk menggunakan suatu objek sehingga memperoleh pengetahuan yang benar. Lalu yang ketiga, adanya sistematika. Adanya sistematika, semua keterangan fenomena dari objek yang materinya disusun sesuai urutannya secara teratur untuk harmonis dan terpadu dalam satu kesatuan. Lalu yang keempat, bersifat umum. Umum itu suatu konsep, teori, prinsip, tekniknya dapat diterapkan pada setiap kerjasama dengan orang yang melakukannya. Selanjutnya, manajemen sebagai seni itu adalah keahlian, kemahiran atau keterampilan yang dapat dipakai dalam kehidupan manusia dan suatu siasat, usaha, tata kerja untuk mencapai tujuan tertentu dan berfungsi untuk mencapai tujuan yang nyata dan mendatangkan hasil atau manfaat bagi kemanusiaan. Selanjutnya ada manajemen sebagai profesi. Manajemen sebagai profesi itu dijadikan sebagai profesi sebab memiliki faktor integritas dan dedikasi untuk memperhatikan kepentingan umum dan juga sebagai ilmu sekaligus seni. Sudah dijadikan sebagai profesi, yaitu sebagai pekerja pokok untuk menghasilkan upah atau gaji. Selanjutnya, definisi manajer. Yang pertama oleh Lester Robert Little dan Muriel Albert Little, yaitu seorang manajer didefinisikan sebagai anggota organisasi yang tugas pekerjaan dan tanggung jawabnya memerlukan pegawai orang lain. Yang kedua oleh Don Riegel dan John Wesley Kuhn, yaitu manajer adalah yang
mengalokasikan sumber daya manusia dan material, dan mengarahkan operasi departemen atau seluruh organisasi. Ketiga, oleh Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, yaitu manajer anggota organisasi yang memberikan pengarahan kepada orang lain tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Selain dari definisi, manajer dapat dikenali dari identitasnya, yaitu yang pertama, manajer adalah sebagai seorang pribadi yang diberkati dengan kemampuan dan kreativitas lebih dari manusia pada umumnya. Kedua, manajer bekerja dalam organisasi. Ketiga, manajer adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya manusia. Kedua, tingkatan manajer. Tingkatan manajer dari sudut pandang organisasi. Yang pertama, top manager, yaitu bertanggung jawab atas seluruh organisasi. Kedua, middle manager, yaitu membawahi dan mengarahkan kegiatan para manajer. Ketiga, first line manager, yaitu memimpin dan mengawasi tenaga operasional. Berikut tingkatan manajer menurut tanggung jawab. Yang pertama, manajer fungsional, yaitu mempunyai tanggung jawab hanya atas saat kegiatan organisasi seperti pemasaran dan keuangan. Kedua, manajer umum, yaitu mengatur, mengawasi, dan bertanggung jawab atas satuan kerja keseluruhan. Tingkatan manajer menurut cakupan otoritas. Yang pertama, manajer lini. Orang secara langsung bertanggung jawab terhadap pencapaian, tujuan, atau sasaran organisasi. Manajer lini memiliki otoritas komando atau memerintah. Kedua, manajer staf. Orang yang dalam berbagai cara mendukung kerja dari kegiatan manajer lini dan tidak ikut serta operasional. Bertanggung jawab untuk fungsi perencanaan. Keterampilan yang harus dimiliki manajer. Yang pertama yaitu technical skill atau keterampilan teknis. Kedua, human skill atau keterampilan manusiawi. Ketiga, conceptual skill atau keterampilan konseptual. Materi berikutnya, sejarah perkembangan teori manajemen. Ilmu manajemen telah ribuan tahun dibuktikan dengan adanya piramida Mesir. Awal teori manajemen dimulai pada abad 20 yang ditandai dua peristiwa penting, yaitu John Adam Smith 1723 sampai 1790 menerbitkan sebuah ajaran dalam ekonomi klasik, yaitu pembagian kerja. Dua, revolusi industri 1750 sampai 1850 ditandai dengan penggunaan mesin digantikan dengan tenaga manusia. Berikut perkembangan manajemen. Ada tiga aliran manajemen, yaitu aliran manajemen klasik, aliran neoklasik, dan aliran manajemen modern. Yang pertama, aliran manajemen klasik oleh Robert Owen 1771-1858. Perbaikan kerja akan meningkatkan hasil produksi dan laba. Kedua, Charles Babbage 1752-1871. Penerapan prinsip ilmiah pada proses kerja akan meningkatkan produktivitas dan menekankan biaya. Ketiga, oleh Frederick W. Taylor, pelaksanaan sistem seleksi pegawai, pemberian pendidikan, dan pelatihan bagi pegawai. Kedua, aliran neoklasik oleh Elton Mayo 1880 sampai 1949, menciptakan hubungan manusia yang baik. Manajer harus mengerti pegawai. Di sini saya akan membahas materi tentang lingkungan organisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang lingkungan organisasi. External micro environment merupakan lapisan lingkungan yang mempengaruhi organisasi secara tidak langsung. External micro environment, lapisan lingkungan yang secara langsung mempengaruhi operasi dan kinerja organisasi. Internal environment, lingkungan yang berada di dalam organisasi yang terdiri dari karyawan, manajemen, dan budaya organisasi. Adapun materi tentang perencanaan, pengertian perencanaan. Perencanaan merupakan pemilihan serangkaian, kegiatan, dan pemutusan selanjutnya. Apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Menurut Newman William H. pada tahun 1849 sampai 1915, perencanaan adalah memutuskan terlebih dahulu apa yang harus dilakukan. Menurut Bethlehem Carles pada tahun 1913 sampai 2006, suatu rencana terdiri dari keseluruhan pengaturan yang diputuskan untuk melaksanakan suatu proyek. Suatu proyek yaitu tujuan yang ingin dicapai, pengaturan yang diputuskan agar hal ini dapat dicapai. Menurut Gauss Harlow pada tahun 1909 sampai 1984, perencanaan adalah fungsi seseorang manajer yang melibatkan pemilihan di antara alternatif, tujuan, kebijakan, prosedur, dan program. Perencanaan tidak berakhir bila rencana yang dibuat telah ditetapkan. Perencanaan harus tetap dilaksanakan untuk mempertimbangkan kebutuhan fleksibilitas agar mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang baru. Ada beberapa tindakan atau langkah yang harus dilakukan dalam proses perencanaan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tugas dan tujuan. Yang kedua, mengobservasi dan menganalisis. Yang ketiga, mengidentifikasi alternatif. Yang keempat, membuat sintetis. Alasan perlunya perencanaan, yaitu sebagai ukuran, mengantisipasi dampak perubahan, memperkecil pemborosan sebagai penentu arah.
Adapun jenis-jenis perencanaan, yang pertama ruang lingkup, yang di dalamnya ada strategis, operasional, yang kedua ada kerangka waktu, yang di dalamnya ada jangka panjang, jangka pendek, yang ketiga bersifat khusus, yang di dalamnya ada direksional, spesifik, yang keempat frekuensi penggunaan, yang dimana di dalamnya memiliki sekali pakai dan tetap manfaat perencanaan, mengurangi ketidakpastian pada waktu yang akan datang, memberi arah dan perhatian pada tujuan organisasi, membantu memperkirakan peluang yang akan dicapai, memprediksi biaya, meluangkan sarana untuk pengawasan. Adapun prinsip-prinsip organisasi, yang dimana prinsip organisasi adalah pedoman bagi pendelegasian otoritas. Prinsip organisasi bertujuan agar organisasi berjalan dengan baik, atau dalam rangka membentuk organisasi yang baik atau menyusun suatu organisasi perlu diperhatikan prinsip organisasi sebagai pedoman, yaitu yang pertama spesifikasi kegiatan dengan spesifikasi tugas-tugas individual atau kelompok dalam organisasi, pembagian kerja dan penyatuan tugas menjadi satuan kerja. Kedua, standarisasi kegiatan yang digunakan untuk menjamin terlaksanakan kegiatan seperti yang direncanakan. Yang ketiga, koordinasi kegiatan. Gambaran yang menunjukkan prosedur yang mengaktifasi fungsi-fungsi satuan kerja dalam organisasi. Baik, pada manajemen juga terdapat kepemimpinan yang merupakan salah satu bagian penting pada fungsi manajemen. Asas kepemimpinan harus berdasarkan 3 ketentuan, diantaranya kemanusiaan yang mengutamakan sifat-sifat manusia dan fokus pada pengembangan potensi individu. Yang kedua, efisiensi, prinsip penghematan nilai-nilai pada ekonomis manajemen. Ketiga, kesejahteraan dan kebahagiaan. Pemberian intensif upah dan penghargaan secara merata dapat menunjang taraf kehidupan yang lebih sejahtera. Adapun beberapa fungsi kepemimpinan, diantaranya fungsi text relate, menyangkut penyelesaian informasi dan saran. Dan fungsi grup manajemen adalah membentuk strategi yang dapat membantu kelompok untuk berjalan dengan penengahan perbedaan pendapat. Selanjutnya, ada pengawasan. Dalam manajemen, pengawasan berfungsi untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja untuk memastikan bahwa tujuan organisasi agar tercapai efektif dan efisiensi. Selanjutnya, hubungan pengawasan dengan fungsi manajemen, diantaranya 1. Perencanaan atau planning. Pengawasan akan membantu mendeteksi jika ada penyimpangan dari rencana dan mengoreksinya. Kedua, pengorganisasian atau organizing. Dalam proses pengorganisasian, pengawasan berperan untuk memastikan bahwa struktur organisasi dan pembagian tugas dijalankan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya ada pelaksanaan atau actuating, yang dimana ketika rencana dan tugas telah dijalankan, pengawasan memonitor pelaksanaan untuk memastikan bahwa tugas dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian ada juga pengawasan atau controlling, untuk mengontrol dan mengevaluasi apakah kegiatan yang dilakukan sudah mencapai tujuan yang diinginkan. Jika terdapat ada penyimpangan, pengawasan dapat memberikan umpan balik untuk memperbaiki dan menyesuaikan tindakan. Adapun beberapa tahapan proses dalam pengawasan. Yang pertama, menetapkan standar atau setting standar. Tahap pertama dalam pengawasan adalah menetapkan standar atau ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja. Standar ini berupa target yang ingin dicapai, misalnya seperti waktu, biaya, kualitas. Selanjutnya, mengukur kinerja atau measuring performance. Setelah standar tadi ditetapkan, tahap selanjutnya adanya mengukur kinerja yang sebenarnya. Ini melibatkan berupa beberapa pengumpulan data dan informasi terkait pelaksanaan pekerjaan atau proyek yang sedang dijalankan. Kemudian, membandingkan kinerja dengan standar atau comparing performance with standard. Setelah kinerja yang tadi diukur, langkah selanjutnya adalah membandingkan hasilnya dengan standar yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, manajer dapat melihat apakah ada kesenjangan antara kinerja aktual dan standar yang diinginkan. Selanjutnya, ada menganalisis penyimpangan atau analyzing deviations. Jika terdapat penyimpangan antara kinerja yang dicapai dan standar yang diinginkan, manajer perlu mencari penyebab terjadinya penyimpangan. Apakah karena faktor internal, apakah ada penyimpangan dari faktor eksternal, atau beberapa kesalahan dalam perencanaan. Yang terakhir, mengambil tindakan korektif atau taking corrective action. Setelah penyimpangan dianalisis, tindakan korektif perlu diambil. Tindakan ini bertujuan untuk memperbaiki kinerja yang tidak sesuai dengan standar. Baik, materi selanjutnya adalah wewenang atau authority. Secara lebih spesifik, wewenang adalah hak yang dimiliki oleh seseorang atau suatu posisi tertentu dalam struktur organisasi untuk mengarahkan atau mempengaruhi tindakan orang lain, serta mengendalikan dan mengawasi jalannya aktivitas agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Wewenang berdasarkan fungsi. Wewenang manajerial juga dapat dibagi berdasarkan fungsi, yaitu wewenang perencanaan,
Wewenang perencanaan mempunyai hak untuk merumuskan tujuan dan strategi pada organisasi. Kemudian wewenang pengorganisasian, kekuasaan untuk mengatur dan menyusun struktur organisasi serta dapat pembagian tugas. Wewenang pengarahan atau actuating mempunyai kekuasaan untuk memberi motivasi, arahan, dan bimbingan kepada anggota agar mencapai tujuan. Selanjutnya, wewenang pengawasan atau controlling. Wewenang ini untuk mengevaluasi kinerja dan mengontrol jalannya kegiatan agar sesuai dengan rencana. Kemudian, wewenang berdasarkan tingkat-tingkat manajerialnya dapat dibedakan menurut tingkatan dalam organisasinya. Seperti contohnya, top manajemen atau manajemen puncak memiliki wewenang untuk membuat keputusan strategi yang mencakup seluruh organisasi. Sedangkan kalau middle management atau manajemen menengah memiliki wewenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan keputusan dari manajemen puncak di tingkat departemen atau divisinya. Sedangkan kalau lower management atau manajemen bawah memiliki wewenang untuk mengelola operasional sehari-hari dan mengawasi karyawan secara langsung. Demikian, itulah tadi materi yang telah kami paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.